Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, dengan saya Hendra Ribowo. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu sepanjang hari kemarin. Dan hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Berkatilah agar kami mampu untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15. Tertulis demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Ada beberapa sebab orang tidak melayani Tuhan, dan salah satu alasannya adalah tidak melihat panggilan Tuhan itu sebagai suatu kewajiban, tetapi lebih kepada pilihan. Seharusnya kewajiban merespon panggilan Tuhan ini bisa terjadi sebagai tanda terima kasih atas anugerah-Nya, sehingga kewajiban melayani dilaksanakan dengan hati yang terbuka dan hati yang merdeka. Jika Tuhan memanggil seseorang untuk suatu tugas khusus, misalnya untuk menjadi panitia sebuah kegiatan gerejawi, atau bahkan untuk menjadi majelis jemaat, Tuhan pasti akan melengkapi dan memampukan sehingga ia sanggup melaksanakan panggilan itu dengan baik. Seperti panggilan Tuhan kepada Yosua di kitab Yosua pasal 1 ayat 1-9, dan kepada Yeremia di kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Yang menjadi persoalan adalah, bersediakah kita merespon panggilan Tuhan? Kita yang adalah domba-dombanya. Jing Jing Ding adalah sebuah judul lagu rohani berbahasa Mandarin yang diinspirasi dari nats kita hari ini. Liriknya bercerita tentang sang domba. Domba yang diam mendengarkan dengan seksama, yang mengindahkan suara Tuhanku, yang hanya mengikuti suara Tuhanku. Uniknya, judul lagu Jing Jing Ding ini diterjemahkan menjadi berbagai macam terjemahan. Di antaranya berjudul Dengarlah. Ada judul yang lain, Ku mau mengindahkan suara Tuhanku. Bahkan di dalam versi bahasa Inggris diberi judul Listen Quietly dan juga Gently Listening. Kisah sang gembala pasti sudah sangat jelas bagi kita semua. Yesus adalah gembala yang baik, bahkan yang terbaik. Gerak sang gembala yang sudah menata kehidupan kita sudah sangat kita rasakan. Sang gembala yang sudah menuntun, membimbing, memimpin, menjaga, melindungi, bahkan memberi keselamatan buat domba-dombanya, buat kita semua dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sang domba? Apakah sudah menjadi domba yang baik, yang mampu dan mau mendengarkan suara sang gembala, serta merespon secara positif panggilan sang gembala? Bagaimana mendengar suara Tuhan? Pertama, kita harus mencari suara Tuhan dengan memberi ruang, waktu, dan hati kita. Mendengar suara Tuhan tidak bisa dalam kesibukan dan hiruk-pikuknya persoalan sehari-hari. Untuk mendengar suara Tuhan, kita harus diam.
Kedua, mengenal bahwa itu suara Tuhan, suara Sang Gembala, bukan suara yang lain. Dengan mengenal suaranya, kita semakin tahu ketika Dia sedang memanggil kita. Semakin dapat membedakan suaranya dalam hidup kita. Semakin tajam kita mengenali suaranya. Ketiga, kita jadi yakin bahwa itu adalah suara dan panggilannya, bukan suara dan pikiran kita sendiri, bukan suara godaan. Maka bagi ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Sang Gembala yang masih meragukan panggilannya, yang belum bersedia untuk menerima panggilan Tuhan untuk melayani, coba dengar dan hayatilah lagi suara Sang Gembala. Mendengar panggilan Sang Gembala melalui firman-Nya, melalui keintiman dengannya dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami diingatkan lagi untuk lebih mendengarkan suara Sang Gembala, suara dan panggilan-Mu. Kami berdoa buat mereka yang masih menggumulkan panggilan-Mu untuk melayani Engkau, dapat menyediakan ruang dan waktu untuk diam, berhenti untuk mendengar dan menghayati panggilan-Mu. Kami menyerahkan semua aktivitas kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.